Agak vulgar ini Pak, sedikit, agak keras. Baik, yang pertama Pak, sampai hari ini jadi serangan kita ya, khususnya di apologet banyak berseliweran di media sosial menyangkut masalah Tuhan dan Tuhan Pak. Kalau kita lihat di firman Tuhan bahwa aku benarlah engkau katakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, tapi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan orang kan bisa jadi agak membingungkan nanti apa perbedaan Tuhan dan Tuhan. Kalau biasanya kan kalau Tuhan kan Tuhan tanah atau dia memiliki ternak, berarti dia Tuhan ya, bukan yang maha kuasa atau mencipta gitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua lagi timbul seringkali di apologet, seringkali ya bertanding-tanding di media sosial menyangkut masalah Allah. Nah, mungkin kadang dikutip orang di apa yang lalu itu yang sangat heboh ya, Injil 1928 ya, yang sempat Injil sesat itu yang sempat heboh yang 1928 menyangkut tentang masalah Allah. Kenapa kalian ambil kalimat kami kata agama seberang? Tapi kira-kira panggilan Bapak, mengapa Bapak terpanggil pada diskusi dialog yang memang sangat berisiko Pak? Dan kira-kira tadi Bapak sebut bahwa itu tujuannya untuk penginjilan. Yang berikutnya Pak, kira-kira kadang-kadang kami juga menghadapi hal itu di media sosial lah, dalam debat-debat. Kira-kira hal-hal apa yang perlu kami perlu waspadai supaya kami tidak terjebak pada penistaan agama, atau juga hal-hal trik-trik apa supaya bisa memenangkan kadang-kadang dalam diskusi itu Pak? Itu mungkin membuka ya, supaya silakan Pak. Ya. Pak. Sebenarnya kenapa saya terjun di sini, saya juga nggak tahu. Setelah saya melakukan itu dan review hidup saya ke belakang, saya ternyata menyadari bahwa Tuhan telah mempersiapkan saya untuk berani sejak saya kecil. Jadi rupanya sejak kecil itu saya sudah terbiasa berdebat, Pak. Terutama agama. Dan saya paling hobi kalau ada pelajaran agama, lalu ada biasanya orang PGA dulu tuh ya, pendidikan guru agama yang mahasiswa praktik dulu. Nah, itu saya sangat menanti-nantikan itu karena saya suka bertanya dan menjebak begitu loh. Ibu, menurut Ibu Tuhan tuh maha tahu ya? Ya. Iya dong. Kalau maha tahu itu artinya apa? Tahu semua. Kalau ada satu yang dia tidak tahu, maha tahu tidak? Tidak. Nah coba, menurut Ibu Yesus maha tahu? Iya. Coba Ibu baca Matius 24:36 tentang hari dan saat itu. Anak pun tidak. Kalau begitu Yesus tidak maha tahu dong. Begitu gurunya bingung, saya senang. Dan terus dari SD sampai SMP sampai SMA, gara-gara begitu di SMA akhirnya guru agama marah, lalu usir saya keluar dari kelas, dan sepanjang saya ikut kelas guru agama tidak mau masuk. Akhirnya saya terpaksa pindah sekolah sampai saya masuk ke kampus sekolah teologi, dan kerjanya begitu. Saya punya metode belajar begini, apa yang dosen katakan saya harus mengambil pandangan berseberangan. Kalau dosennya A, saya harus B. Lalu saya gugat dia. Alkitab firman Allah. Dosen bilang, saya berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Tujuannya apa? Bukan untuk ini, bukan untuk menjebak, tapi harus debat dulu. Ayo, Alkitab firman Allah. Saya bilang, bukan. Debat mati-matian. Kalau saya kalah, saya senang. Oh, gitu ya. Nanti besok-besok kalau saya hadapi orang-orang serang saya begitu, saya dapat jawabannya. Dosen bilang, Yesus Tuhan. Saya bilang tidak. Maka saya baca segala macam buku-buku Islam supaya bisa juga dosen saya. Ya, kalau dosen saya ngajar Arminian, saya harus ambil posisi Calvinis. Ketemu orang Calvinis, saya ambil posisi Arminian. Pokoknya yang penting berlawanan. Terus-terusan seperti itu. Jadi akhirnya saya menjadi terlatih dalam berargumentasi. Oh, begini. Ini tanya begini, cara serang begini, cara menjebak begini. Mesti berpikir 3 langkah ke depan. Supaya saya giring dia ke sini, saya harus mulai dari sini. Habis ini dia akan jawab begini. Kalau dia jawab begini, saya akan taruh ini. Kalau ini taruh begini. Nah, akhirnya itu menjadi terbentuk gitu. Nah, itu satu. Kedua, pada waktu saya sekolah teologi itu, saya sempat pikir-pikir, ini kalau sudah sekolah capek-capek ternyata Tuhan tidak ada, maka sia-sialah saya. Dari akhirnya Tuhan pulihkan saya, dan saya berdoa, Tuhan, saya ini punya banyak pertanyaan yang kadang-kadang susah mendapatkan jawaban. Kalau Tuhan menjawab pertanyaan saya mau supaya Tuhan pakai saya menjawab pertanyaan banyak orang.
Nah, akhirnya lah tadi program Ku Tahu Yang Ku Percaya itu saya mulai tahun 2024. Modal nekat saja pergi cari radio. Saya mau isi acara tanya jawab iman Kristen. Nah, tapi kan saya juga takut orang bertanya saya nggak bisa jawab. Jadi saya bikin pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri dulu. Baru datang siaran radio, baca pertanyaan, lalu jawab. Padahal saya sudah siap. Nah, nanti orang bertanya, baru saya siap, pulang belajar lagi, jawab lagi begitu. Akhirnya dari 2004, 2005 sampai 2024, terus-terusan seperti itu dari kecil. Makanya saya terbiasa dengan berargumentasi. Dan ujung-ujung baru saya tahu, oh ternyata Tuhan mau pakai saya dalam dunia apologia. Makanya ketika berdebat dan Anda bertanya dan saya menjawab, silakan tanya apa saja. Ya, dan karena saya penginjil, maka begitu dia bertanya, saya harus berpikir dari pertanyaan ini bagaimana jawab pertanyaannya sekaligus nginjil. Nah, jadi macam kayak debat dengan Islam kemarin tuh ya. Mereka ajukan pertanyaan, menurut saya pertanyaan terlalu remeh. Karena saya sudah melayani tanya jawab dan menghadapi banyak pertanyaan jauh lebih suka dari itu. Jauh lebih berbobot. Sehingga pertanyaan itu, oh itu hanya kesempatan untuk menginjil saja. Dan begitu dia tanya, jawab tak injil. Begitu tanya jawab tak injil. Injil. Makanya waktu kalau mau berdebat itu saya belajar, tapi saya berdoa. Kemarin debat terakhir itu saya 2 jam terakhir itu saya berdoa. Tuhan tahu saya ini mau memberitakan Injil. Tuhan tolong kasih saya kesempatan banyak untuk menginjili mereka. Ya, dan ternyata Tuhan buka kesempatan banyak untuk itu. Iya Pak, tapi kan banyak hamba Tuhan Pak ya, yang memang kalau diundang dialog begitu kan mikir Pak, karena memang kalau kalah berisiko, kalau menang juga berisiko Pak, menjadi pusat cecaran. Nah, apologia itu ada dua. Pertama, apologia defensif. Defensif itu adalah kita belajar iman kita, lalu kamu mempertanyakan imanku, aku menjawab. 1 Petrus 3:15 kan mandat apologia. Kalau apologia ofensif, kita menyerang ajaran yang salah untuk menunjukkan kepada mereka kamu sedang berjalan di jalan yang salah. Dua-dua alkitabiah. Jadi menjawab maupun menyerang. Tapi konteks Indonesia ini kan rumit. Kalau kita menyerang, ujung-ujungnya penistaan agama. Makanya yang berani serang itu biasanya pergi keluar dulu, ya kan? Christian Prince dia di luar sana mau cari dia di mana, dia hajar sesuka dia aja kan? Ya. Nah, kalau di sini agak bahaya. Nah, karena itu saya membatasi diri pada apologia defensif. Ya. Kalau ofensif ya kemungkinan dipelintir bisa repot juga. Ya, saya biasanya juga menyerang, tapi menyerang dari sisi konsekuensi logis dari pernyataan orang itu. Ya. Menyerang kembali posisi dia, tapi menghindar untuk masuk kepada jebakan-jebakan yang akhirnya bisa mengarah pada penistaan agama. Nah, itu pertama. Kedua, ketenangan. Jangan emosi. Kalau emosi kan susah. Ya, tenang. Dan yang ketiga memang pemahaman kita harus kuat. Jadi ini kan apologia, ini di atas. Tapi apologia itu ditopang oleh banyak hal. Pertama, doktrinnya harus kuat. Bahasa aslinya harus mengerti. Sejarahnya juga ngerti. Logika juga harus paham. Nah, itu semua ada banyak pilar di bawah. Nah, kalau pilar-pilar ini sudah kita kuasai, ya maka kita masuk itu kan gampang aja. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya mungkin pikiran adalah seberapa kita mempelajari dan memahami iman kita. Tapi ini bukan hanya soal pengetahuan, soal strategi. Karena saya pernah tahu, melihat satu debat doktor teologia, saya lupa namanya siapa, dia berdebat dengan Uniriva. Tidak ada yang salah dari omongannya dokter ini. Semua benar. Tapi kenapa dia jadi bulan-bulanan ya? Oh, strateginya dia salah. Ya, strategi itu salah. Kalau begitu ini harus ada strateginya. Ya. Nah, maka saya fokus ini kalau menghadapi mereka ini jangan pakai jurus kutu loncat. Kadang-kadang kita terjebak, mereka tanya ini kita jawab, mereka tanya ini kita jawab. Lama-lama kita sudah terlalu jauh di sana. Jangan. Biarpun saya tahu jawab, saya nggak mau jawab. Ini saja. Misalnya terakhir dengan Sanio Munir. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu sebelum dunia ada. Menurut Yesus ini, doa Yesus ini kepada Bapaknya, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada, berarti Yesus sudah harus ada sebelum dunia ada. Kalau Yesus ada sebelum dunia ada, artinya dia lebih tua dari dunia. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kalau Yesus hanya nabi, nabi mana lebih tua dari dunia? Jawab. Lalu dia mulai lari. Kalau kita membaca ini sebenarnya adalah doa Yesus. Kalau Yesus memang Tuhan, kenapa dia berdoa? Dan ya. Oke Pak, tapi tadi Pak, hal apa yang Bapak terdorong terpanggil untuk itu Pak? Apa yang melatar belakangi? Kan sedikit hamba Tuhan yang memang punya nyali, punya kemauan itu Pak. Pertama adalah, itu kan perintah. 1 Petrus 3:15, siap sedialah memberi pertanggungan jawab kepada orang yang mempertanyakan pengharapan yang ada padamu. Siap-siap memberi pertanggungan jawab. Dalam King James, an answer. New NIV, a defense. Jadi satu pembelaan atau satu jawaban. Ayat itu kan perintah, siap sedialah. Artinya,
Kalau kita tidak siap untuk menjawab, kan kita nggak melakukan perintah itu. Kalau tidak melakukan perintah itu kan dosa. Nah seringkali ada orang bilang begini, kita dipanggil untuk beritakan Injil, bukan untuk berdebat. Ya beritakan Injil itu bagiannya sendiri. Pembelaan iman itu bagiannya sendiri. Jangan pakai ini untuk ini. Contoh, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Kan ada dua. Jangan bilang, kita dipanggil untuk mengasihi Allah, bukan mengasihi manusia. Loh, kan perintahnya ada dua. Maka dua-dua harus lakukan. Penginjilan untuk memenangkan jiwa. Apologia bukan untuk memenangkan jiwa. Apologia itu untuk pertanggungjawaban iman. Tapi kalau ada orang bertobat, ya alhamdulillah, bonus dari Tuhan. Tapi kan orang bertanya, Pak, berapa banyak orang luar yang telah masuk ketika mendengar debat Bapak? Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin dalam keluar. Mari kita apresiasi. Nah, Pak, sudahlah, jangan berdebat dengan mereka tuh, mereka percuma buang waktu. Nah, tidak percuma. Coba Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17 ayat 27 28. Enggak lihat ya. Dan Kisah Rasul 18. Ya itu ya. 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Ingat, dia berguna bagi orang percaya. Apa yang menyebabkan dia berguna? Sebab dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang Yahudi di muka umum. Kalau lihat terjemahan Indonesia sehari-hari, sebab dia berdebat dengan orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Berarti Apolos ini berdebat. Tapi dia berfungsi untuk apa? Apakah dia berfungsi untuk orang Yahudi yang menjadi lawan debat dia? Bukan. Dia berfungsi berguna bagi orang-orang percaya. Jadi apologia itu sebenarnya lebih berfungsi bagi orang percaya, itu meyakinkan kita bahwa iman kita ini bukan iman gampangan, bukan salah. Ini sudah 2000 tahun, sudah teruji. Kalau kita percaya sesuatu punya dasar, maka ini menguatkan orang percaya, mencegah orang dari dalam keluar. Tapi kalau sampai nanti ada orang luar yang masuk, ya itu bonus saja dari Tuhan. Ya, jadi walaupun dia, Pak, tapi kan untuk apa ngomong dia mereka manusia tidak punya otak? Nah, ini tetap berguna, karena itu berguna bagi banyak orang percaya. Karena yang orang seperti Dolitan juga menyerang, kita pikir kalau saya lihat ini serangan apa itu? Terlalu remeh untuk dibantah. Tapi ternyata serangan itu menyulitkan bagi orang awam. Ya, bagi orang awam itu sudah, oh iya ya. Ya seperti contohnya, ada seorang majelis yang rajin sekali pelayanan, tiba-tiba jadi saksi Yehova. Kenapa dia jadi saksi Yehova? Karena ada saksi Yehova berkunjung kepada dia. Percaya Tritunggal ya? Iya, Tritunggal itu apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mana di Alkitab ada Allah Anak? Yang ada tuh anak Allah, bukan Allah Anak. Iya ya. Lalu apakah Allah Bapa dan Anak sama kekal? Iya. Doktrin Tritunggal bilang kekal. Bapa kekal, Anak kekal? Iya. Mana ada lebih dulu? Tidak, sama-sama kekal. Lalu ditanya, mana ada Bapa dan Anak umurnya sama? Di mana-mana anak pasti lebih muda. Iya ya. Minggu depan sudah jadi saksi Yehova. Ya kan? Nah artinya biarpun majelis gereja, tapi ternyata pemahaman pengetahuan itu tidak cukup. Nah itu yang tadi Bapak bilang, ini kan kurang itu. Tapi kalau kita pemahaman kita kan gampang itu waktu debat di mana tuh ya. Yesus itu anak Allah. Makanya si Sanihum Insan Mokogin lupa ya, antara dua itu ya. Anak Allah tuh. Makanya dia waktu, saudara-saudara, Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Anak presiden atau bukan? Mereka jawab pada 700 orang itu, bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Bukan. Allahu Akbar. Nah, setelah itu giliran saya tanggap. Saya tanya, anak monyet atau bukan? Mereka diam, saya bentang, jawab. Anak monyet atau bukan? Anak macan atau bukan? Sekarang saudara pikir, saudara itu anak manusia atau manusia? Saya anak manusia, iya. Manusia, iya juga. Kalau kamu bisa anak manusia sekaligus manusia, kenapa dia tidak bisa anak Allah sekaligus Allah? Mikir. Artinya iman kita tuh bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena ada banyak orang Kristen awam yang tidak diajar, begitu dapat satu pertanyaan dia boleh rasa, oh iya ya, ternyata iman kita tidak benar ya, dia gampang keluar.
Tapi dengan adanya apologia dan debat-debat begitu, ada banyak orang yang rencana keluar, tapi dicegah. Makanya Apolos sangat berguna bagi orang percaya. Jadi itu mengapa saya mau lakukan, karena mula-mula itu berguna bagi orang percaya. Ya, terima kasih. Mari kita beri apresiasi, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Jarang-jarang memang ada hamba Tuhan yang panggilan apologinya, apalagi di Indonesia, karena sangat berisiko. Baik, mungkin langsung saja kepada para audiens yang mungkin bertanya, silakan. Yang tadi diutamakan yang belum ya, utamakan yang belum, mungkin silakan. Soal-soal kita di Sumatera Utara ini juga boleh, atau isu-isu viral juga tentang keimanan kekristenan. Silakan. Silakan Pak. Nama Pak, dari mana Pak? Saya Pendeta Asa Pundaa dari Gereja Misi Injil Indonesia. Ya, izin mungkin kembali ke topik. Ya, saya ingin mohon pencerahan dari Pak Pendeta Esra Soru. Dalam 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Menurut 2 Petrus 3:9, ayat ini sering dipakai oleh sekelompok orang atau ayat bukti melawan pengajaran predestinasi. Berdasarkan ayat ini, mereka mempertanyakan bagaimana mungkin dikatakan bahwa Tuhan menentukan hanya sebagian orang untuk hidup kekal, jika di ayat ini 2 Petrus 3:9 disebutkan bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa 2 Petrus 3:9 bertentangan dengan pengajaran predestinasi, atau apakah benar bahwa menurut 2 Petrus 3:9 Allah menghendaki supaya jangan ada seorang pun binasa? Mohon izin Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Seringkali ayat itu dipakai sebagai tanggapan terhadap konsep pilihan. Sekarang coba kita pikir ya. Allah menghendaki semua orang selamat. Berarti dia nggak mau ada yang masuk neraka. Dia mau semua masuk surga kan? Oke. Allah tahu bahwa supaya orang masuk surga dia harus percaya. Percaya pada apa? Percaya pada Injil. Dan kalau Allah mau supaya semua orang percaya kepada Injil, Allah Maha Kuasa. Dia punya cara sedemikian rupa sehingga Injil bisa sampai pada orang dimanapun di kolong langit ini dia ada. Ya. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang sampai mati tidak pernah dengar Injil? Kalau Tuhan mau dia selamat, kenapa Tuhan tidak mengatur? Kan Tuhan berkuasa atas sejarah. Tuhan atur sedemikian rupa begini, tiba-tiba penginjil sampai sana dan dia selamat. Kenapa sampai mati dia tidak pernah dengar Injil? Kalau memang Allah menghendaki dia selamat. Nah, itu jadi kesulitan juga. Nah, jadi bagaimana? Tapi kan ayat ini kan eksplisit bahwa Allah menghendaki tidak ada yang binasa kan? Nah, kalau begitu sebenarnya solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita harus membedakan apa yang dimaksudkan dengan kehendak Allah. Sekarang saya tanya, menurut saudara kalau Tuhan menghendaki sesuatu pasti terjadi atau tidak? Kalau Tuhan menghendaki A, bisa jadi atau tidak? Bisa tidak terjadi? Kalau Tuhan menghendaki ini, bisakah ada kemungkinan tidak terjadi? Sekarang saya tanya saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apakah dia menghendaki Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenyataannya? Berarti kehendak Allah jadi atau tidak? Enggak ya? Sekarang buka ayat Ayub 42. Ayat 1, 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana kan? Apakah Allah merencanakan Adam dan Hawa hidup suci? Kenyataannya? Berarti Allah gagal. Nah, ini kan kesulitan ini. Ya, itu berarti ternyata kehendak Allah itu harus dipahami dalam definisi berbeda. Tidak punya satu definisi. Apakah Allah mau kita semua mengampuni? Kenyataannya? Sekarang saya tanya, kehendak Allah yang terjadi di bumi ini banyak terjadi atau banyak gagal sih? Tapi ayat ini tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau begitu, kehendak Allah itu harus dipahami berbeda. Minimal ada 3 makna kehendak Allah. Kehendak Allah pertama adalah kehendak Allah yang menunjuk pada prinsip kehidupan yang dia berikan. Dan yang ini seringkali dilanggar. Dan seringkali tidak terjadi. Ya, kehendak Allah yang kedua adalah merujuk pada kalau itu terjadi, itu menyenangkan Allah. Tapi itu tidak terjadi.
Dan kehendak Allah yang ketiga itu berkaitan dengan ketetapan dia di dalam kekekalan. Yang ini harus terjadi dan itulah yang dibahas di situ. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Allah menghendaki semua orang selamat, maka kita harus bertanya, kata menghendaki di situ tuh menghendaki yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, maka sebenarnya ayat itu merujuk pada kehendak nomor 2 tadi. Yaitu kalau itu terjadi, itu menyenangkan Allah. Tapi yang ayat 42, ini definisi nomor 3. Tapi yang Adam dan Hawa itu definisi nomor 1. Nah, untuk menjelaskan ini perlu bukti-bukti yang lebih banyak. Kita punya waktu terbatas. Pak, tolong cari nanti di YouTube saya, waktu khotbah seri saya Doa Bapa Kami, khusus bagian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu saya bahas 3 jenis kehendak Allah ini dengan masing-masing argumentasinya, sekaligus berikan ayat-ayat untuk menopang itu. Ya Pak ya? Ya. Bagaimana Pak? Ya, silakan Pak. Cukup Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Pak Jenrato. Dari panitia nih Pak. Bolehlah nanya ya. Agak vulgar ini Pak, sedikit, agak keras. Baik, yang pertama Pak, sampai hari ini jadi serangan kita ya, khususnya di apologet banyak berseliweran di media sosial menyangkut masalah Tuhan dan Tuhan Pak. Kalau kita lihat di firman Tuhan bahwa aku benarlah engkau katakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan, tapi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan orang kan bisa jadi agak membingungkan nanti apa perbedaan Tuhan dan Tuhan. Kalau biasanya kan kalau Tuhan kan Tuhan tanah atau dia memiliki ternak, berarti dia Tuhannya bukan yang maha kuasa atau mencipta gitu. Itu hal yang pertama. Yang kedua lagi timbul seringkali di apologet, seringkali ya bertanding-tanding di media sosial menyangkut masalah Allah. Nah, mungkin kadang dikutip orang di apa yang lalu itu yang sangat heboh ya, Injil 1928 ya, yang sempat Injil sesat itu yang sempat heboh yang 1928 menyangkut tentang masalah Allah. Kenapa kalian ambil kalimat kami kata agama seberang? Karena tidak ada di bahasa di seluruh bahasa manapun, mau Yunani, Ibrani apa menyangkut tentang Allah katanya. Itu kan bahasa kami Allah gitu. Dibaratkan mereka singgungkan ke situ. Mungkin nanti bisa Bapak inikan lagi Pak ya, supaya tidak salah. Kalimat Allah itu hanya ada di bahasa Arab. Dan yang ketiga tadi Pak menyangkut tentang Allah itu maha kuasa. Sempat juga mereka menanyakan agak vulgar Pak. Kalau maha kuasa berarti Allah bisa jadi iblis. Bisa nggak? Bahwa Allah itu maha kuasa berarti bisa menjadi segala sesuatu. Menjadi anak manusia bisa. Menjadi apa bisa. Saking kemahakuasaannya berarti tidak terbatas, unlimited. Berarti bisa dong jadi iblis. Mungkin agak vulgar. Agak apa ini? Mungkin 3 poin itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama kita harus memahami bahwa soal bahasa kadang-kadang begini, bahasa asli Alkitab Ibrani, Yunani, Aram lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita mendapati 2 keunikan. Keunikan pertama adalah satu kata dalam bahasa asli punya banyak arti dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang kebalikan, yaitu satu kata dalam bahasa Indonesia itu dia ada banyak katanya di dalam bahasa asli. Contoh, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di Indonesia waktu. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu ada 2 macam waktu. Waktu pertama namanya kronos. Kronos itu artinya dari kronos itu muncul kronologi. Maka itu waktu yang selalu ada secara kronologinya gini. Hari ini kita makan, besok kita makan lagi, lusa kita makan lagi. Itu kronos. Tapi kata yang kedua itu adalah kairos. Kairos itu berasal dari nama sebuah dewa, satu dewa orang Yunani. Dewa orang Yunani itu dewa unik karena dia setengah kepalanya botak ke belakang, setengahnya ke depan, itu rambutnya panjang sampai menutupi mukanya. Itu namanya Kronos. Jadi Kronos itu botak setengah, panjang depan. Jadi kalau kamu mau tangkap Kronos, begitu dia muncul dengan rambut panjang depan, tangkaplah. Tapi kalau dia sudah lewat baru kamu mau tangkap, tinggal botak, tidak dapat apa-apa. Itu namanya Kronos. Jadi Kronos itu diterjemahkan di dalam pergunakanlah Kronos yang ada, bukan Kairos. Maksudnya apa? Kalau kau tidak pergunakan baik-baik, begitu dia lewat, kau tidak dapat lagi. Gitu? Datang kebaktian hari Minggu di Gekisia, datang. Minggu depan masih ada kebaktian? Minggu berikut masih ada lagi? Tahun depan masih ada? Itu Kronos.
Tapi kalau Pak Isra datang seminar di Medan, besok masih ada? Lusa? Ini Kronos. Yang tadi, ini Kairos. Yang tadi Kronos. Jadi, pergunakanlah Kairos yang ada. Karena waktu ini jahat. Artinya, ini waktu terbatas. Pergunakan. Jadi ada dua kata. Maka waktu kita ketemu Alkitab Bahasa Indonesia kata waktu, kita harus lihat aslinya. Ini Kronos apa Kairos? Karena itu akan menentukan arti. Bahasa Indonesia hanya tahu miskin. Tapi di dalam bahasa Yunani ada dua miskin. Miskin tapi masih ada dikit-dikit namanya penikros. Tapi miskin yang habis-habis tidak punya apa-apa lagi namanya tokos. Nah, maka saudara baca di Matius pasal 24. Coba Matius 24 ayat 2 dan 3. Bukan. Lukas 21. 3, 4. Oke. Mulai ayat 2 ya. Dia melihat juga seorang janda miskin. Saudara tahu kata miskin apa di situ? Miskin di sana adalah penikros. Berarti miskin yang masih ada, punya-punya. Kenapa? Karena dia masih ada 2 peser. Tapi di ayat 3, lalu aku setelah janda itu kasih 2 peser itu, lalu aku berkata padamu, sesungguhnya janda tokos ini berubah. Kenapa? Karena rupanya dia hanya punya 2 peser. Begitu dia kasih, langsung dari penikros, dari tokos, lalu dia memberi lebih banyak, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkah. Kata nafkah di sini kata Yunaninya adalah bios. Dari bios itu muncul biologi, ilmu hidup, ilmu hayat. Berarti dia memberikan seluruh hidupnya. Karena dia berikan seluruh hidup, tidak punya apa-apa lagi, maka kata Yunaninya berubah dari penikros menjadi tokos. Maka itu keunikan. Tapi kadang-kadang terbalik. Ya, di mana satu kata di sini, satu kata di sana punya banyak arti. Misalnya kata arke. Kata arke itu bisa berarti pada mulanya, bisa berarti pemimpin, bisa berarti penguasa, bisa berarti kayak arke itu, dari kata arke itu menjadi archangel, pemimpin, arsitek, gitu ya. Nah, maka begitu arke muncul di dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan tepat en arche en hologos, pada mulanya adalah firman. Tapi begitu di Wahyu 3 ayat 14 kata arke muncul, coba Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, arke dari ciptaan Allah. Mau pilih mana? Kalau dia pilih arti kedua, pemimpin dari ciptaan Allah, aman. Penguasa dari ciptaan Allah, aman. Tapi lembaga Alkitab Indonesia salah memilih. Mereka tetap memilih seperti Yohanes 1, maka diterjemahkan permulaan dari ciptaan Allah. Maka dipakai oleh saksi Yehova. Oh, berarti Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Allah menciptakan banyak hal, tapi Yesus dicipta lebih dahulu. Nah, ini rumitnya. Makanya kita harus bisa bedakan, kalau dia banyak arti begitu, arti mana? Itu harus dipahami. Nah, kata Tuhan itu kurios. Kurios itu punya 2 arti. Pertama Tuhan, kedua Tuhan. Nah, maka kita harus pandai-pandai dalam terjemahan itu, kapan dia kurios, kapan dia Tuhan, kapan dia Tuhan. Sekarang coba lihat Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, kurios. Jika kurios mau, kurios dapat mentahirkan aku. Di sini diterjemahkan Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa menyembah? Kalau menyembah harusnya bukan Tuhan dong, tapi Tuhan. Tapi waktu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Tuhan, mengapa engkau minta minum? Tuhan, mengapa engkau minta minum kepadaku? Di Yohanes pasal 4. Bagaimana perempuan Samaria itu belum pernah kenal Yesus, tiba-tiba panggil Tuhan? Itu terjemahan salah, harusnya Tuhan. Tapi di Filipi 2 pasal 11, Filipi 2 ayat 11. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Mau terjemahkan apa? Kalau Tuhan, pertanyaannya, Tuhan mana? Sehingga segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Tuhan mana yang begitu? Ini pasti bukan biasa, ini Tuhan ini. Maka terjemahannya harus Tuhan. Jadi sekarang kita harus lihat, konteks akan menentukan kapan kurios jadi Tuhan dan kapan Tuhan. Jadi tidak semuanya kurios berarti Tuhan, lalu menganggap orang Kristen menganggap Yesus Tuhan, salah. Kita mengerti itu, Tuhan, tapi kita tahu konteks ini Tuhan, konteks ini Tuhan. Dan itu berarti, Tuhan itu apa artinya? Pemilik. Jadi artinya, Yesus itu Tuhan sebagai pemilik, tapi dia juga Tuhan dalam pengertian Allah setinggi-tingginya. Selesai. Makanya orang bilang begini, mana di Alkitab bilang Yesus Tuhan? Sembahlah dia, seperti Bapak ngomong tadi itu. Ya, ada orang tanya bilang, Pak, di mana Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku? Kalau ada hari ini saya dibaptis.
Saya bilang benar. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayo, mau dibaptis? Dia hilang. Halo, jangan-jangan udah dibaptis. Tapi ini kalau orang ilmunya pendek, kasih ini sudah selesai. Tapi kalau dia agak belajar banyak, dia akan bilang, oh ini mestinya Tuhan. Karena kata Yunani-nya kurios. Nah kalau dia bicara tentang itu, baru kita masuk kepada konsep yang saya ajarkan tadi. Kedua, kata Allah. Kata Allah ini memang ada sekarang ini, ada aliran-aliran yang anti Allah, maunya Yahweh saja. Maunya Yahweh saja. Karena itulah mereka punya anggapan bahwa Allah itu adalah nama dewa kafir pra-Islam. Yaitu dewa bulankah, dewa kesuburankah. Yang namanya Allah itu. Nah kalau orang Kristen menyembah Allah, ya kita sama dengan menyembah Tuhan lain. Tuhan kita tuh bernama Yahweh. Jadi berhentilah pakai nama Allah. Yahweh saja. Maka mereka gugat lembaga Alkitab Indonesia karena pakai Allah. Harus Yahweh. Katanya gitu. Hanya itu kontroversial juga. Karena justru kan di Arab itu bahasa, bukan bahasa Allah, itu bukan bahasa Islam, itu bahasa Arab. Kristen sebelum Islam di Arab itu sudah pakai Allah duluan. Prasasti Kristen sebelum Islam muncul itu sudah pakai Allah. Jadi bagaimana sekarang dituduh bahwa orang Kristen yang mengambil Allah punya Islam? Itu bukan punya Islam itu punya Arab. Kebetulan Islam lahir di sana. Kalau di sini kita dengar orang nama Abdullah, ini pasti Islam. Tapi kalau di sana orang nama Abdullah belum tentu. Karena Abdullah itu dari Abdul Abdi. Abdi itu hamba. Allah, hamba Tuhan. Jadi orang namanya Abdullah itu hamba Tuhan itu. Saya ini Abdullah itu. Ya kan? Di sana begitu. Tapi kalau di sini, oh Abdullah pasti Islam. Itu bahasa, bukan bahasa Islam, itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu kebudayaan bersama. Nah, ingat bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu rumpunnya sama. Setelah air bah muncul, kita lihat bahwa bahasa berkembang dari 3 orang saja. Anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Maka ada 3 rumpun bahasa di dunia. Rumpun Semitik, Hamitik, Yafetik. Dan rumpun Semitik itu ada di sana adalah Aram, Ibrani, Arab. Makanya ada kemiripan-kemiripan karena mereka biasanya tanpa huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada. Makanya makan ya cuma M, K, dan N. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka mereka huruf hidup, maka sama, tergantung suplai huruf hidup apa ke situ. Makanya sama antara Arab dengan Ibrani, karena Arab dan Ibrani serumpun, bahasa Indonesia banyak yang kosakatanya dari Arab, maka antara Indonesia dan Ibrani juga kadang-kadang sama. Di Ibrani ada abodah, sampai di Arab jadi ibadah, sampai di Indonesia ibadah. Di Ibrani ada kados, sampai di Arab jadi kudus. Sampai di sini ya, kudus. Di Ibrani ada barakah. Sampai di Arab jadi barokah. Sampai di Indonesia jadi berkat. Di Ibrani itu api yang menyala-nyala itu namanya Gehenna. Dari Gehenna sampai Arab jadi Jahana. Sampai Indonesia jadi Jahanam. Makanya neraka Jahanam. Itu kan akarnya dari situ. Gabriel menjadi Jibril. Karena serumpun. Nah, maka ingat nama Allah yang paling sederhana, nama Tuhan kita paling sederhana dalam bahasa Ibrani itu adalah El. Dia menjadi panjang Eloah, bentuk jamaknya Elohim. Tapi akar katanya tuh El. El itu sama dengan saya bilang tadi kan, tidak ada huruf hidup. Maka El itu bisa dibunyikan ul, bisa dibikin il. Maka dari Elah, Ullah, Ilah, Allah. Itu sama semua. Jadi Allah di dalam bahasa Arab itu sama dengan El-Elah, Eloah di dalam Ibrani. Ya, dan itu sebutan yang umum. Nah, makanya sekarang yang anti itu kan sekarang mereka nyanyi kan, kita Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, mereka rubah lagunya. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai, Allah ditinggalkan. Dan maunya cuma Yahweh. Maunya Yahweh itu ada 2 problem. Makanya bilang begini, yang namanya nama diri tidak boleh diterjemahkan. Esra adalah seorang pendeta. Di bahasa Nias apa Pak? Mana orang Nias? Esra adalah pendeta. Esra, bahasa Nias jadi apa? Esra adalah Vandita. Bahasa Batak? Esra diterjemahkan apa?
nama Esra. Nama saja, Pak. Gak ada kan? Berarti nama tidak bisa diterjemahkan. Ke Inggris pun Ezra is a pastor. Ezra tetap dipertahankan. Ini menjadi argumentasi mereka. Yahweh itu nama, jangan diterjemahkan jadi Tuhan. Nah ini argumentasi mereka. Pertanyaannya, oke, masuk akal, masuk akal. Tapi di Alkitab bagaimana? Itu pertanyaannya. Di dalam perjanjian lama nama Yahweh banyak muncul di ayat-ayat itu. Tapi begitu perjanjian lama dikutip dalam perjanjian baru, pernah muncul satu kali kata Yahweh dalam bahasa Yunani? Tidak ada. Terus jadi apa? Semua Yahweh diubah jadi kurios. Berarti perjanjian baru mengubah Yahweh jadi kurios. Siapa di balik perjanjian baru? Roh Kudus kan? Kan begitu. Mau kasih salah Roh Kudus. Lalu memang dalam tradisi kita, kalau Esra seorang pendeta di bahasa Nias dari lain, bahasa Batak dari lain, Inggris dari lain. Tapi di dalam tradisi Alkitab tidak. Orang itu, coba, yang dibangkitkan Paulus apa? Nama Tabita ya? Tabita atau Dorcas? Hah? Sama itu Tabita dengan Dorcas itu, hanya beda bahasa. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Yunani. Kalau begitu, nama itu bisa diubah sesuai bahasa. Saya ini namanya Esra, lengkapnya Esra Alfred. Esra itu artinya apa? Penolong. Alfred itu artinya apa? Bijaksana. Berarti nama saya adalah penolong yang bijaksana. Saya orang dari timur sana, Kupang sana. Esra itu penolong. Di dalam bahasa Jawa, itu penolong itu artinya panglipur. Ya, tapi bijaksana dalam bahasa Jawa itu adalah wicaksono. Jadi kalau saya di Jawa, nama saya adalah Panglipur Wicaksono. Di dalam bahasa Portu, ya, penolong itu adalah adjudante, ajudan. Bijaksana itu adalah sabio. Maka saya di Porto menjadi sabio adjudante. Tapi di Kupang sana, Esra Alfred. Tergantung arti. Itu bisa. Makanya di Wahyu juga kita lihat Abaddon, Apollyon. Bisa. Kalau begitu, maka tidak ada soal. Kalau kita tidak pakai Yahweh, tapi kita pakai Tuhan. Atau kita pakai Allah. Itu ada dasar Alkitabnya. Lagi pula, dari mana kau tahu bahwa yang benar itu Yahweh? Saya tanya, yang betul Yahweh atau Yehuwa atau Yahufa atau Yahoba? Kan bingung juga kan? Tapi kalau bahas itu panjang lagi, ya. Jadi kira-kira, ya memang ada yang begitu, tapi sebenarnya kita nggak salah. Kalau kita mau pakai Yahweh silakan, tapi pakai Allah juga nggak salah. Yang ketiga, bolehkah Allah? Bisakah Allah jadi? Allah itu maha kuasa ya. Maha kuasa artinya apa? Saya tanya, adakah sesuatu yang tidak bisa Allah lakukan? Atau Allah alami? Allah tidak bisa. Ada? Tidak ada. Sekarang saya tanya, Allah bisa gagal? Allah bisa berdusta? Allah bisa berhenti jadi Allah? Allah bisa bohong? Allah bisa ingkar janji? Kok tidak semua? Berarti ada banyak hal yang Allah tidak bisa lakukan ya? Kalau begitu, kita sebenarnya harus memahami Allah Maha Kuasa itu definisinya apa? Allah Maha Kuasa berarti dia bisa melakukan segala sesuatu. Jangan titik dulu. Allah Maha Kuasa artinya dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan dirinya atau sifatnya, karakternya. Itu definisinya. Sekarang, menjadi iblis itu bertentangan nggak dengan karakter Allah? Oh, bertentangan. Kalau begitu Allah tidak bisa jadi iblis. Karena bertentangan dengan karakter Allah. Allah bisa berdosa? Tidak bisa. Kenapa? Itu bertentangan dengan karakter kesuciannya. Bisakah Allah berubah menjadi manusia? Gak bisa. Allah tidak bisa berubah jadi manusia. Kalau dia mengambil kemanusiaan bisa. Tapi dari Allah berubah jadi manusia, tadi Allah tahu-tahu sekarang sudah jadi manusia, Allahnya hilang, itu tidak bisa. Nah, maka Natal itu bukan Allah berhenti jadi Allah lalu jadi manusia, bukan. Dia tetap jadi Allah. Allah tidak pernah stop jadi Allah, tidak pernah pensiun jadi Allah. Tetap Allah, tapi waktu dia datang ke dunia, dia mengambil kemanusiaan, ditambahkan kepada kealahannya, sehingga dia menjadi Allah sekaligus manusia. Allah sendiri dalam rupa insan sembada. Allah sendiri dalam rupa insan. Nah, kalau tadi dia hanya Allah saja, sebelum Natal dia cuma Allah, bukan manusia. Waktu Natal Allahnya tetap ada, tambah manusianya, berarti sekarang Allah manusia. Kalau sudah Allah manusia, berarti ada sifat Allahnya, ada sifat manusianya. Ada kata-kata Allah, ada kata-kata manusia. Ada tindakan Allah, ada tindakan manusia. Maka jangan pakai tindakan Allahnya menyangkali kemanusiaan, jangan pakai tindakan manusia menyangkali kealahan.
Waktu dia lapar dan haus dan butuh makan, itu manusianya. Jangan kau pakai itu. Masa Allah kau lapar, masa Allah kau haus. Itu kau yang bikin miring itu. Argumentasi begitu. Nah kalau begitu saya tanya kau balik ya. Menurut Yohanes 1 ayat yang ketiga, dia menciptakan segala sesuatu, alam semesta diciptakan oleh dia. Kalau begitu Yesus manusia, pertanyaan saya, manusia mana bisa cipta alam semesta? Di Matius pasal 9, dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau Yesus hanya manusia, jawab, manusia mana bisa ampuni dosa? Dan kau juga tidak bisa jawab. Itu bukan karangan orang Kristen. Coba lihat Yesaya 9 ayat 5. Oke. Ya, ayat 6 sini. Ayat 6 ya. 6. Itu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu Tuhan atau manusia? Kalau Tuhan masa lahir sih? Pasti manusia kan? Seorang putra diberikan untuk kita. Manusia kan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya bisa tetap manusia. Tapi namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa. Mana ada manusia jadi penasihat ajaib, jadi Allah perkasa Bapa kekal Raja Damai. Berarti apa? Yang bagian atas manusianya, bagian bawah Allahnya. Maka 750 tahun sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan datang manusia Allah. Ya kan? Jadi itu bukan karangan kita. Saudara cari seluruh ayat Natal. Mika 5 ayat 1. Ya, coba. Ya, sekarang engkau Mika 5 ayat 1. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku. Itu manusia atau Allah? Akan bangkit. Manusia di Bethlehem Efrata. Tapi permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Masa manusia dari purbakala sana, kekekalan? Tidak. Ini pasti Allahnya, atas manusianya. Jadi ayat Natal itu bicara manusia Allah, manusia Allah. Jadi Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia ketambahan manusia. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Yang sekarang ada apa? Nasinya mana? Hilang kan? Waktu nasi jadi bubur, nasinya hilang. Sisa bubur. Kalau Allah jadi manusia, bukan seperti nasi jadi bubur. Tapi begini. Esra jadi dokter. Ya. Esra jadi dokter. Waktu Esra jadi dokter, Esranya hilang atau masih ada? Kalau hilang terus yang ngomong-ngomong di sini siapa? Berarti Esranya tetap ada, tidak hilang, hanya ketambahan dokter. Makanya menjadi dokter Esra. Nasi jadi bubur, nasi hilang tinggal bubur. Esra jadi dokter, Esra tetap ada, tambah dokter. Allah jadi manusia, bukan Allahnya hilang seperti nasi jadi bubur, tapi seperti Esra jadi dokter. Esranya tetap ada, ketambahan dokter. Allahnya tetap ada, ketambahan manusia. Maka dia adalah Allah dan manusia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Karena kita dibatasi waktu Pak dan waktu kita sudah habis, kami mohon maaf kepada seluruh kita di sini karena kita sangat memang dibatasi oleh waktu. Mungkin ini kesempatan terakhir Pak, mungkin ada closing dari Bapak untuk menyemangati kami dalam pelayanan dan perjalanan yang akan datang. Semua gereja, semua hamba Tuhan, semua pendeta selalu pikir komposisi berapa persen pemberitaan di gereja itu doktrin, berapa praktis. Jangan hanya melulu praktis. Karena kesesatan biasa datang lebih banyak dari pengajaran. Soal pengajaran yang sekunder kita bisa beda-beda. Tapi pelajaran primer harus sama. Tritunggalnya harus sama. Kristologinya harus sama. Baptisan beda nggak masalah. Perjamuan beda nggak masalah. Kau tetap saudaraku dan saudariku kalau kita punya fondasi sama. Fondasi Kristen ini harus diajarkan. Ya, maka kalau pendeta mau belajar, dorong jemaat untuk mau. Majelis juga harus bisa topang pendeta, karena kadang-kadang majelis punya kuasa luar biasa ya di gereja tuh, lebih berkuasa dari pendeta. Jadi kalau majelis tidak mau, pendeta juga tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi kalau pendeta pakai periode, ya kan? Dia datang dan lewat dan majelis lebih tua di situ, itu susah. Karena itu semua majelis ini saya dorong supaya dukung pendeta saudara di dalam memberikan pengajaran yang bersifat doktrinal. Ya, oke. Ya, demikian kita beri aplaus.